Gini ya Mbak Sarifah, kalau ya bahasa sederhananya begini, kalau saya ngelihat paparan tadi ya, bahwa bedanya apa sih alokasi anggaran yang besar antara yang dilakukan pemerintah dengan dunia usaha atau sektor swasta. Ya, saya ke sektor swasta dulu. Sektor swasta itu kalau mengalokasikan sesuatu besar ya, itu tanda-tandanya di situ paling potensial. Tapi kalau pemerintah mengalokasikan yang paling gede kepada wong cilik, ya dugaan saya juga banyak masalah dalam Iya. akumulasi problem itu ada di dalam wong cilik itu tadi gitu. Ya. Jadi masih ada pengangguran yang cukup besar, ada kemiskinan, ada stunting ya. Ini problem-problem yang coba diatasi oleh pemerintah dengan apa? Dengan anggaran yang menurut saya juga jumbo ya dari tahun ke Ya. tahun juga tadi dijelaskan oleh Pak Febrio meningkat begitu. Bahkan setelah pandemi pun kita juga tetap meningkatkan ini begitu. Artinya memang banyak sekali problem persoalan ya terkait juga dengan wong cilik ini begitu. Bahwa anggaran ini ya kalau saya lihat dari paparan tadi memang sebagian besar ya juga mengalir ya kepada wong cilik tadi untuk sebetulnya adalah untuk mencoba mengatasi masalah tadi begitu. Dan ukuran-ukuran perbaikannya juga terlihat begitu ya dari tadi ya berhasil menghambat dari pertumbuhan kemiskinan karena dahsyatnya pandemi kemarin begitu dan sekarang ya alhamdulillah ekonomi kita sudah cukup membaik begitu. Gambarannya itu. Jadi memang ada problem yang menurut saya cukup besar sekali ya. Ya kita juga tahu gitu ya bahwa di dalam aspek terutama kemiskinan begitu ya. Sampai kemudian harus ditargetkan juga begitu angka-angka misalkan kemiskinan ekstrim harus mencapai nih tahun depan 0% misalkan begitu. Semua harapan itu di situ sepertinya begitu dan yang kedua kalau melihat keseluruhan dari terutama dari asumsi makro yang dibangun sepertinya memang kita tidak terlalu agresif ya, tidak usah mengejar pertumbuhan yang muluk-muluk kira-kira gitu ya, tapi Realistis aja ya. iya lebih realistis, tapi harapannya karena tagline-nya juga inklusif, harapannya bisa lebih dirasakan oleh banyak orang gitu ya, oleh Ya. banyak pihak terutama ya wong cilik tadi ya yang dibilang wong cilik tadi sebetulnya itu adalah kemiskinan begitu dan juga persoalan ketimpangan. Sebetulnya esensinya di situ kalau saya melihat dari gambaran keseluruhan dari nota keuangan ya RAPBN 2024 tadi begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko. Kemudian dari Mas Maruf nih, biasanya banyak catatan kritis dari Mas Maruf. Kok Silakan disampaikan. Ya, kalau sebenarnya gini, kalau saya lebih suka itu membandingkan ya kira-kira. Kalau kita banding Pak Jeb, ya kan mudah sekali membandingkan dan mau nggak mau sama Pak SBY soalnya sama 2 periode gitu. Pak SBY pada periode pertama itu dengan Pak Yusuf Kalla, saya ingat benar pada waktu itu kan gubernurnya Pak Burhanuddin Abdullah. Itu inflasi tinggi sekali. Tapi digenjot ekonomi itu tinggi sekali. Pada waktu Pak Bud itu kemudian periode kedua Pak Bud kemudian pemerataan. Jadi memang konsepnya kalau saya baca gitu ya, dan sekarang pun terjadi. Mungkin pandemi mengubah segalanya gitu, banyak sekali mengubah. Artinya dalam 10 tahun katakanlah Pak Jokowi itu agak pendek gitu. Jadi konsepnya itu memang saya lihat tuh memang makmur dan adil kira-kira ya. Cari kekayaan ya kan di ujung baru kita bagi rata kira-kira kayak gitu kan. Nah sebenarnya sih agak terbalik ya loh. Saya sih ya adil dan makmur kira-kira kita. Jadi proporsi pembangunan itu menurut saya lebih baik kita itu jangan terjebak sama jargon politik. Betul bahwa jabatan presiden itu jabatan politik dan jabatan juga sebagai kepala pemerintahan. Itu problem. Jadi balancing antara dua itu penting. Cuman kalau menurut saya itu proporsi misalkan saya terus terang ya saya itu melihat Indonesia emas, Indonesia menjadi maju itu jargon politik. Apakah betul kita betul menjadi negara maju? Coba kita bedah lagi. Apakah tidak lebih baik kita itu menjadi negara yang cukup? Gitu ya. Jadi karena gini, kalau saya salah satu yang selalu CNBC dorong itu adalah kita jangan terjebak sama rasio Gini. Rasio Gini itu kan pengeluaran ya. Itu nggak fair kalau menurut saya. Orang kaya sama orang miskin itu makannya sama 2 piring kira-kira. Ya beda makan Padang sama di warteg beda berapa ratus ribu. Tapi gaji orang itu kan berbeda jauh. Ada 20 juta UMR. Artinya apa? Problem ketimpangan itu problem sangat serius gitu di Indonesia. Dan artinya saya ya enggak masalah sih. Suatu yang patut kita syukuri. Pada akhirnya itu menjadi concern pemerintah bahwa ekonomi yang inklusif atau ekonomi untuk semua itu menjadi hal nomor 1. Nah itu suatu tanda yang baik. Tadi pas beliau dari yang masak APBN tadi udah menjelaskan. Ini memang semuanya buat inklusivitas ekonomi kita. Dan itu seharusnya kita dorong juga. Cuman maksudnya dalam perjalanan itu kan perlu kita
apa namanya kawal kira-kira. Ini kan proses yang panjang, proses politik di situ ada di DPR. Maksud kami adalah rakyat harus mengawal ini di DPR karena ini akan melewati proses politik loh di DPR. Akan ada perdebatan dan bisa saja meleset. Nama juga usulan. Kira-kira bisa aja nanti nah ini ketika kita sepakat bahwa ini usulannya baik harus dikawal. Nah, itu yang menurut saya juga beda. Tapi pada akhirnya kita harus sadar bahwa sebenarnya dalam struktur PDB berdasarkan pengelolaan, pemerintah itu kan concernnya ya betul dia bahwa sektor yang punya dampak multiplier yang banyak, tapi dia cuma 10% loh. Iya kan, yang paling besar tetap aja swasta. Jadi artinya apa? Ada poin-poin yang lain mesti daya saing itu bagus. Tapi yang saya agak miss di situ adalah cipta kerja. Iya kan, cipta kerja itu menurut saya dengan berbagai macam kritik segala macam itu terobosan yang luar biasa menurut saya. Meskipun ya dikebut satu malam kira SKS-nya kira-kira berapa puluh undang-undang dikebut dalam satu malam itu bagus. Nah, tapi menurut saya melihat bahwa banyak politisi bahkan pemerintah pun tidak mau menyentuh ini. Kenapa? Ini tahun politik. Gitu. Dan cipta kerja itu luar biasa bisa menciptakan gejolak politik. Nah, padahal ini penting. Nah, ini menurut saya perdebatan menurut saya kita perlu perlu usung karena apa? Kontribusi swasta bagaimanapun tetap yang utama untuk kita menjadi negara yang makmur tadi. Tidak bisa ngandelin pemerintah. Pemerintah itu cuma katalisator saja sebenarnya.